Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Senang hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan pagi ini saudara, kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Sungguh besar saudara, anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang pada pagi hari ini mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan kepada setiap kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan untuk boleh menguatkan iman kami, untuk dapat memberikan kami kekuatan menjalani kehidupan ini. Tuhan, berbicaralah pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 42 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita bersama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, kalau boleh saya bertanya, dalam keadaan seperti apa kita biasanya datang berdoa dan berharap kepada Tuhan? Tentunya dalam keadaan yang sedang sulit, mungkin sakit yang tak kunjung sembuh, ekonomi yang sulit, keluarga yang tidak harmonis, hutang yang menumpuk, dan lain sebagainya. Dalam keadaan-keadaan tersebut tentunya kita memiliki pengharapan agar masalah kita cepat selesai, Tuhan cepat buka jalan dan memberikan kita kekuatan di dalam menjalaninya. Saudara, pemazmur di dalam bagian yang kita baca, hidupnya pun sedang tertekan. Ia sedang mengalami banyak sekali pergumulan yang tidak mudah. Karena itu pemazmur meratap dan merasa tertekan di dalam kehidupannya. Kemungkinan besar saudara, waktu itu pemazmur dan orang-orang Israel ada di pembuangan di Babel. Mereka hidup di negeri asing yang menyembah berhala. Mungkin mereka di sana mengalami perlakuan yang memberatkan mereka. Kerja paksa, siksaan, makian, ejekan, hinaan dari orang-orang Babel. Di tengah tekanan hidup yang berat, hilangnya kekuatan dalam kehidupan mereka, pemazmur berkata dan menguatkan dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Ia mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri dengan berkata, bukankah Tuhan itu baik? Bukankah engkau telah mengalami kasih Tuhan di masa lalu? Mengapa engkau menjadi lemah? Mengapa engkau meragukan kasih dan kuasa Tuhan? Saudara, pertanyaan-pertanyaan retoris ini ia ajukan karena ia ingat bahwa selama ini ia dapat tetap bertahan menjalani masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya karena ada kekuatan yang Tuhan berikan, karena Tuhan yang menyertai kehidupannya. Karena itu ketika ia datang dan mengalami masalah di dalam kehidupannya kembali, ia datang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Sehingga dia berkata, berharaplah kepada Allah, penolongku dan Allahku. Ia menyadari saudara, Tuhan itu penolong yang setia. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ia berharap kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia berkata, aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur saudara meyakini Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, Allah yang bersama dengan dia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Saudara, demikian pula kita melihat dalam kehidupan Yeremia. Dalam ratapan 3 ayat 21-25, Yeremia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Saudara, Yeremia pun mengalami hal yang sama. Dia tertekan dan banyak mengalami pergumulan. Namun dia katakan, aku berharap kepada Tuhan, sebab Allah itu adalah Allah yang hidup, yang berlimpah dengan rahmat dan berlimpah dengan kasih setia. Saudara, inilah alasan kita berharap kepada Tuhan di tengah kondisi yang kita alami, apapun itu saat ini. Sakitkah? Masalah keuangankah? Masalah keluarga? Berharaplah kepada Tuhan. Datanglah berdoa dengan iman dan percayalah Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, mari datang menghampiri Tuhan dan berharap kepada Tuhan bahwa Dia akan membuka jalan buat kita. Berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi yang tepat menurut waktunya Tuhan. Berharap kepada Tuhan agar Tuhan berikan semangat dan kekuatan menjalani kehidupan ini. Saudara, ingat, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang baik, dan Allah yang memperhatikan anak-anaknya. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang pun pasti Tuhan bekerja untuk menolong kita, anak-anaknya. Saudara, kiranya renungan ini boleh menguatkan iman kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami lemah. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kepadamu kami berharap, kepadamu kami datang memohon pertolongan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan kami. Kami rindu, Tuhan, Engkau yang dipermuliakan. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Lawatlah mereka ya Tuhan. Jamahlah mereka. Sembuhkan mereka yang sakit. Pulihkan keadaan mereka. Mereka yang berbeban berat Tuhan. Beri kelegaan kepada mereka Tuhan. Biar Engkau kuatkan iman mereka. Agar pengharapan mereka hanya tertuju kepada Engkau. Tuhan, mari Engkau berbelas kasihan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang bermasalah ya Tuhan. Yang sedang ada perselisihan antara suami istri. Tuhan pulihkan. Tuhan berikan keharmonisan antara mereka berdua. Bagi keluarga yang mengharapkan seorang anak hadir dalam keluarga mereka, Tuhan juga yang boleh buka jalan. Tuhan juga yang memberkati setiap kandungan-kandungan yang sedang berharap kepada Engkau. Tuhan, Engkau memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, kepada Engkau kami datang menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Hai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya terang firman Tuhan boleh menerangi langkah hidup kita sepanjang hari ini. Dan mari saudara, kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan sampai jumpa lagi dalam renungan selanjutnya dalam channel Sate Kristen. Tuhan Yesus memberkati.